Tahu nggak kenapa WHO sekarang menganjurkan masyarakat siapapun itu kalau keluar rumah harus pakai masker? Kemudian juga Amerika, Singapura, baru saja kemarin mereka minta supaya warganya pakai masker. Karena virus corona ini tidak seperti flu, dia berbahaya sekali. Kalau Anda sehat seperti saya, misal kena virus, stamina bagus, mungkin nggak ada apa-apa. Tetapi kalau kita misalnya ketemu dengan orang tua, kita bawa penyakit mudik, kemudian berpelukan, ciuman, salaman dengan orang tua. Pada saat itu yang terjadi apa? Saya tampak sehat, saya bawa virus. Kalau ngomong, kelihatan nggak nih? Ya, kelihatan. Ini namanya percikan-percikan ini disebut dengan droplet. Dan itu kalau kena mereka di udara, masuk ke hidung, masuk ke mulut. Saya pakai kacamata, kena kacamata mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya nggak pakai kacamata, bisa masuk ke dalam sini. Apa yang terjadi? Kita sehat, orang lain terinfeksi gara-gara kita. Jadi kalau yang mau mudik, hati-hati, tolong dipikirkan kembali. Nah, kalau toh Anda sudah mudik, tolong gunakan masker. Masker itu gunanya apa? Supaya ketika ngomong seperti ini percikan ludah itu ada di sini. Tidak jadi keluar. Kita tes ya. Cara ngetesnya ada dua. Dengan kita tiup atau kita semprot. Pura-puranya keluar droplet. Yang paling bagus itu ini. Pakai api. Tidak mati. Masih bisa bernafas. Tetapi ketika kita tiup tidak keluar. Anda lihat? Ya, stop, oke, lihat stop, ditahan, semuanya ditahan. Semprotan ini ditahan oleh masker yang bagus. Nah, sekarang kita gunakan masker kain yang dua lapis ini ya, 2 lapis. Ini, hanya dengan 2 lembar saja hasilnya udah cukup bagus. Kita tes dengan disemprot. Ya, kelihatan? Nah, kita tes. Ya. Semua ditahan, ya. Nah, kalau Anda tidak punya kain katun, Anda punyanya apa di rumah? Ini, kaos ya. Dengan kaos. Kaos ini kita tes. Ya. Kita tes. Masih mati, ya. Kenapa? Karena pori-porinya cukup besar. Nah, sekarang kalau kita kasih dengan tisu, saya ambil 1, 2, gak usah banyak-banyak, 2 saja. Pertama kita uji tisu ini dengan coba saya tiup. Mati. Coba kita lipat. Jadi 4. Tidak mati. Jadi cukup Anda gunakan 2 lembar tisu lipat 2 kali, itu udah bisa menghambat cukup bagus. Nah, sekarang kalau nggak percaya kita tes lagi dengan ini. Ya. Ini udah kelihatan. Ini nggak saya lipat. Gini saja dia sudah menghambat. Apalagi kalau kita lipat jadi 4, jauh lebih bagus menghambatnya. Ya. Jadi Anda gunakan ini. Silahkan gunakan kaos atau buff, ya. Kalau orang biasa naik sepeda motor kan pakai buff, ya. Saya taruh di sini, misalnya tisunya tempel di bagian mulut Anda. Oke? Nah, lihat. Padahal tadi ketika saya nggak pakai tisu, mati. Buat muslimah, Anda terbiasa dengan kerudung, ya, dengan jilbab. Kita coba juga dengan jilbab. Jilbab lipatan 2 kali. Kita tes. Mati. Ya, tambah dengan tisu. Oke. Jadi tisu sangat penting karena ini bisa menghambat droplet yang cukup besar. Menurut penelitian dari Hong Kong University, tisu beberapa lapis bisa menghambat sampai 80 sampai 90%
droplet. Droplet ukurannya agak besar. Bayangkan sekarang, kalau Anda jalan-jalan di mall, ketemu dengan orang yang tidak pakai masker. Ya, dia kebetulan sakit, kena virus, positif, tetapi dia merasa sehat. Ketika ngomong ke sana kemari, ini bisa masuk ke udara dan kita bisa kena. Jadi harus hati-hati, stay agak jauh dari orang yang nggak pakai masker. Dengan pakai masker, ini akan melindungi Anda, melindungi orang lain. Dan kalau orang lain pakai masker, orang lain melindungi Anda. Jadi kalau semuanya pakai masker, kita saling melindungi. Terima kasih.